Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak semuanya, jumpa lagi dengan saya Andi Saputra. Oke anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat semuanya ya. Semoga kita semua mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan lupa, meskipun di rumah kalian tetap selalu gunakan masker, kemudian jaga jarak dan sering-sering cuci tangan ya, supaya kita terhindar dari virus corona, supaya kita tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, anak-anak, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, yuk kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana dengan nada tilawahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai sudut. Nah, dimana kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya melukis sudut. Nah, jangan lupa sebelumnya kalian harus siapkan berbagai alat dan bahan ya. Yakni ada busur, kemudian ada jangka, ada pensil, penghapus, dan yang lainnya ya. Oke, untuk jam pembelajaran kali ini yang pertama, siswa dapat melukis sudut yang besarnya sama dengan sudut yang diketahui. Kemudian yang kedua, siswa dapat membagi sudut menjadi dua bagian sama besar. Kemudian yang ketiga, siswa dapat melukis sudut istimewa. Bagaimana nih? Sudah siap untuk melukis sudut? Langsung saja yuk kita simak video berikut. Contoh, di sini sudah ada sudut A, B, C. Kita akan melukis sudut yang lain dengan besar yang sama dengan sudut A, B, C. Yang pertama, kita buat kaki sudutnya. Misalkan kaki sudut kita beri nama PG. Seperti ini. Yang kedua, kita akan melukis busur dengan pusat di B. Kita letakkan dulu jangka berada di B untuk pusatnya. Dengan jari-jarinya diperkirakan setengahnya atau berapanya, yang penting memenuhi untuk kertasnya. Di sini tidak ditentukan berapa jari-jarinya. Kita buat busurnya. Busur yang kita buat memotong AB dan juga BC. Untuk yang memotong AB, kita beri nama dengan titik G. Sedangkan yang memotong BC, kita beri nama dengan titik E. Dengan jari-jari yang sama, jadi untuk jangkanya jangan diubah jari-jarinya. Kita pindahkan ke titik Q pusatnya. Kita pindah pusatnya di titik Q. Kemudian kita buat busurnya. Memotong QP, kita beri nama titiknya dengan titik S. Yang keempat, kita akan melukis busur dengan jari-jari DE. Silahkan jangkanya ditaruh pada DE sehingga kita dapat jangka ini mempunyai jari-jari DE. Kita buat busur, jangan dirubah untuk jari-jarinya. Kita pindahkan pusatnya ke titik S, sehingga dengan jari-jari DE yang sudah kita ukur tadi, dengan pusat di S, kita buat busurnya seperti ini, berpotongan dengan busur yang pertama. Kita beri nama titik R. Yang terakhir kita hubungkan titik Q dengan titik R seperti ini. Maka jadilah sudut PQR
Ini besarnya sama dengan sudut ABC. Jadi bisa dilihat, jika untuk memastikan bahwa besarnya sama, bisa kalian ukur dengan busur. Perhatikan sudut ABC. Nanti kita akan bagi dua, yang masing-masingnya besarnya sama. Yang pertama, kita akan melukis busur dengan pusat B. Busur ini memotong AB, kita beri nama titik D, dan memotong BC, kita beri nama titiknya adalah titik E. Yang kedua, kita akan melukis busur dengan jari-jari DE. Kita tempatkan dulu jangkanya berada pada DE dengan pusat D dan E. Kita mulai dari D dulu. Kita putar dengan pusat D. Setelah mendapatkan busur dengan pusat D, kita pindah dengan jari-jari yang sama, jangan diubah jari-jarinya. Kita pindahkan dengan pusat E. Jari-jarinya tetap DE. Kita buat busurnya. Dua busur ini berpotongan pada suatu titik, kita beri nama titik O. Berikutnya, hubungkan titik B dengan titik O seperti ini, sehingga ABC telah kita bagi dua menjadi sudut-sudut yang sama besar. Bisa dicek dengan menggunakan busur, jadi besarnya sama. Yang pertama, kita akan melukis sudut dengan besar 90 derajat. Pertama, kita buat sebuah garis dengan titik B berada pada AC. Sebelum materi ini, kita telah belajar membagi sebuah sudut menjadi dua sama besar. Perhatikan garis AC ini membentuk sudut dengan besar 180 derajat. Jika kita bagi dua, maka masing-masing adalah mempunyai besar 90 derajat. Ini yang akan kita lakukan. Jadi caranya sama seperti ketika kita membagi sudut menjadi dua sama besar. Yang kedua, kita lukis busur dengan pusat B seperti ini, sehingga memotong AB dan memotong BC. Kita beri nama, untuk yang memotong AB kita beri nama titik D, untuk yang memotong BC kita beri nama titik E. Yang ketiga, kita akan melukis busur dari titik D dan E. Misalkan kita buat dari D dulu, dengan jari-jari lebih dari setengah DE. Jika diperhatikan jangkanya ini, pensil berada di sebelah kiri B, jadi diberi lebih dari setengah DE. Kita buat busurnya dengan jari-jari yang sama. Kita lakukan juga dari E. Jadi untuk jangkanya, jari-jarinya jangan dirubah. Ini jari-jarinya sama, tidak berubah. Jika berubah bisa diulangi seperti tadi dari D. Kemudian dengan jari-jari yang sama kita lakukan dari E pusatnya. Kita lakukan ya seperti ini, sehingga kita mendapatkan dua busur yang berpotongan. Kita namakan misalkan dengan titik O. Kita hubungkan titik B dengan O, maka kita sudah mendapatkan sudut 90 derajat.
Yang kedua, kita akan melukis sudut dengan besar 45 derajat. Yang pertama, lukislah sudut dengan besar 90 derajat. Caranya sudah kita pelajari, sehingga tinggal kita lukis. Misalkan sudah kita buat, didapatkan seperti ini dengan cara seperti tadi. Yang kedua, kita akan melukis busur. Jadi caranya itu sama seperti ketika membagi dua sudut menjadi sama besar. Karena 90 derajat kalau kita bagi dua adalah 45 derajat. Kita buat busur dengan pusat B. Kita buat busurnya. Perpotongan pada AB dengan AB kita namai perpotongannya dengan titik D. Kemudian pada BC titik potongnya kita namai dengan titik E. Kita lanjutkan membuat busur dengan jari-jari DE. Kita tempatkan dulu jangkanya pada D dan E. Ini jangka dengan jari-jari DE. Dengan pusat D dan E kita lakukan misalkan dari D dulu untuk pusatnya. Silahkan dibuat busurnya. Ya, kira-kira seperti ini. Dengan jari-jari yang sama, jangan diubah untuk jari-jarinya. Kita pindah dengan pusat E. Setelah dari D, kita pindah dengan pusat E. Jari-jarinya sama. Kita buat busurnya. Sehingga kita dapatkan dua busur yang berpotongan. Kita namai dengan titik O. Yang terakhir kita hubungkan titik B dengan titik O. Ya, sudah kita buat bahwa 90 derajat ini kita bagi menjadi dua, menjadi dua sudut yang besarnya sama. Maka masing-masing adalah 45 derajat. Sudah kita dapatkan sudut dengan besar 45 derajat. Yang ketiga adalah sudut dengan besar 60 derajat. Yang pertama, buatlah garis AB. Konsep yang akan kita gunakan adalah segitiga sama sisi. Seperti yang kita ketahui bahwa segitiga sama sisi, masing-masing sudutnya sama atau besarnya 60 derajat. Sehingga kalau dijumlah semuanya adalah 180 derajat. Yang pertama, kita akan membuat busur dengan jari-jari AB dengan pusat A dan B. Kita lakukan dari A dahulu. Ya, seperti ini. Kemudian kita pindah dengan jari-jari yang sama, pusatnya titik B. Ingat, jari-jarinya sama, jangka jangan berubah. Kita buat busurnya. Ya, kita dapat sebuah titik potong. Kita namakan dengan titik O. Jika kita hubungkan B dengan O, A dengan O, maka kita dapat segitiga sama sisi. Kita tahu segitiga sama sisi untuk salah satu sudutnya besarnya adalah 60 derajat. Pada materi kali ini yang kita butuhkan adalah sudutnya. Jadi kita tidak perlu membuat segitiga. Kita hubungkan salah satu, misalkan dengan B. Kita hubungkan B dengan O. Nah, inilah besar sudut ABO dengan besarnya 60 derajat. Kemudian kita akan melukis sudut dengan besar 30 derajat. Setelah kita bisa membuat sudut dengan besar 60 derajat, mari kita buat kembali sudut dengan besar 60 derajat. Setelah kita buat,
Ini besar sudut ABC adalah 60 derajat. Caranya sudah kita pelajari tadi. Untuk mendapatkan besar sudut 30 derajat, cara yang kita gunakan adalah membagi dua sudut ini menjadi dua sudut yang besarnya sama. 60 derajat, kalau kita bagi dua, masing-masing sama adalah 30 derajat. Kemudian kita buat busur dengan pusat B. Jadi caranya sama seperti tadi. Kita buat busurnya. Busur ini memotong AB di titik kita namai dengan titik D. Kemudian memotong BC, kita namai titik ini dengan titik E. Yang ketiga, kita akan melukis busur jari-jarinya DE. Kita tempatkan jangka pada D dan E. Untuk pusatnya adalah D dan E. Kita mulai dari titik D dulu dengan pusatnya. Kita buat busur. Setelah pusat D kita buat busurnya, kita pindah. Tapi ingat, jari-jarinya tetap tidak berubah. Ya, ini pusatnya E. Jari-jarinya adalah DE atau ED. Kita buat busurnya. Dua busur ini berpotongan, kita namai titik potongnya dengan titik O. Berikutnya kita hubungkan titik B dengan O. Maka sudah kita dapatkan sudut dengan besar 30. Nah, itu tadi belajar mengenai melukis sudut. Bagaimana? Masih bingung? Silakan simak videonya terus ya. Silakan coba sekali lagi untuk melukis sudut supaya kalian hafal langkah ya. Tetap semangat belajar. Tunggu video selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.